usaha ini awal mula berdirinya dari kapan nih Pak? Kalau gue mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya, karena awal 2017 itu kan kami mulai merintis gitu ya, meraba-raba lah kan ibaratnya kan gitu. Nah akhirnya kan ketemu namanya pelatihan belanja.com pada saat itu ya, yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi, kemudian kerjasama dengan wali kota di Cirebon, dan itu dilakukan oleh kota-kota besar yang ada di Indonesia serentak kan gitu. Kemudian sistem pendaftarannya juga pada saat itu online gitu. Online kuotanya 250, yang kami sempat naik turun gitu, sempat masuk di kuota di 250, sempat juga nggak masuk gitu. Nah disitulah akhirnya saya dengan istri masuk kan gitu. Istri produknya dikasih pinjam sama teman, bawang goreng gitu ya. Nah, kemudian saya produknya kebetulan pada saat itu masih aktif di bidang lingkungan, pengelolaan sampah organik dikelola menjadi kompos. Nah, cairan itu kan kita kemas di botol itu kan sebagai POC ya, pupuk organik cair kan gitu. Ya masuk ke situ, cuma tidak efektif lagi, meraba-raba lagi kan ya. Akhirnya ketemu produsen bawang goreng sekitar 15 varian yang di daerah Losari kan gitu. Kita repacking gitu. Nah, dari situ repacking kita jual. Nah, akhirnya suatu saat kita agak susah nih belanja bawang goreng ke sana, kok saya udah pesen tapi nggak dikasih-kasih kan. Hanya berpikir ya kami harus punya produk sendiri, kami harus produksi sendiri kan gitu. Itu mulai kapan Pak mau produksi ini? Nah itu mulai sekitar perjalanan 1 tahun 2 tahun lah, 2008an 2008 kita mulai 2018 ya kita memulai coba meraba-raba juga sampai sempat budidaya jahe merah di tengah kota ya, daerah Kecilon, dengan obsesi saya membudidaya jahe merah diolah jadi permen jahe, tapi proses eksperimennya itu gagal terus. Akhirnya yang ketemunya ini produk jahe dibikin serbuk gitu, diekstrak namanya. Akhirnya ngapain saya susah-susah budidaya jahe, udah aja beli ke pasar kan gitu, banyak kan. Cuman awalnya kan kita nggak tahu jahe merah itu sumbernya dari mana, kebanyakan kan luar Jawa, yang paling bagus itu daerah Sumatera. Kalau di Jawanya mungkin daerah-daerah dingin ya, kayak Jogja, Sleman, kemudian daerah Jawa Timurnya yang Ngawi gitu kan. Akhirnya saya memang awalnya mungkin tidak, dengan adanya budidaya itu supaya kami mudah gitu untuk mendapatkannya kan gitu, sumber bahan bakunya ternyata lebih susah kan gitu. Akhirnya ya ternyata kita survei ke Jaga Satu, jahe merah juga di situ ada. Ini kalau saya lepas ya, langsung kita beli bahan baku, langsung aja ke pasar, kita langsung produksi. Oh tetap produksi permen ya? Enggak, kalau permen jahe sampai saat ini belum terlaksana karena kita udah mencoba beberapa kali itu gagal terus. Nah akhirnya kita coba dibikin serbuk gitu. Serbuk mungkin ada contohnya nggak ya? Tapi serbuk masih jualan Pak sampai sekarang? Masih, kemarin malam kita ada orderan 10 kilo dari ini kemasannya ya. Ini kemasannya jahe merah. Iya. Nah, akhirnya dari situ kita coba jalan. Justru ini yang membawa hikmah ketika COVID itu ya, kami omset terbanyaknya ya jahe merah. Jahe merah. Karena semuanya imun ya pada saat itu. Kesehatan Pak ya? Iya. Kita masuk di Surya aja, begitu COVID masuk, minta ada turun PO 100 bungkus gitu ya. Terus minggu berikutnya turun lagi 100 bungkus sampai 4 minggu selama sebulan, sampai kami kedodoran modal gitu ya. Di PO yang kedua itu udah mulai kembang kempis lah kan gitu, karena sistem pembayaran di Surya itu kan 1 bulan. Jadi minggu sekarang itu ya kan nanti bulan depan mulai ininya, itu juga sesuai penjualan ya. Tapi alhamdulillah dengan sekuat tenaga kita tiap minggu PO 100 piece itu selama 4 minggu ya kita tertutupi semua gitu. Tapi akhirnya di minggu kelimanya mulai banyak transfer, tiap minggu transfer iya itu. Kemudian kita coba ngangkat kearifan lokal, yaitu abon bandeng. Nah ini abon bandeng kita barusan produksi ya, itu di belakang juga ada. Ini abon bandeng. Ini mengangkat karena mungkin salah satu
laut pantai utara itu kan menghasilkan pantai Cirebon itu kan menghasilkan bandeng ya kan, di samping udang kan. Jadi kita coba ngangkat. Ini juga awalnya kita coba pengen banyak varian gitu di abon itu, ada abon lele, abon patin, abon gurame juga pernah dicoba. Ini kan bahkan yang lucu itu kita pernah nyoba gurame itu kan termasuk ikan tawar yang sangat istimewa lah kan gitu ya, namun ada tamu mah buat suguhan lah gitu ya, untuk menghormati tamu. Nah ini kan nilainya cukup lumayan tinggi. Nah itu kami nggak sempat kepikiran kenapa saya harus bikin abon ikan gurame yang nilainya mahal, yang namanya olahan kan sesuatu yang tidak bernilai bisa bernilai kan gitu, itu namanya olahan. Nah ini kan yang sampai saat ini bertahan itu ya abon bandeng. karena abon bandeng. Kemudian juga ada permintaan pasar abon ayam ya kita coba bikinin, dan itu juga masih produksi lah kan gitu. Ada ayam, ini abon ayamnya. Kalau abon ikan patin, ikan tuna juga pernah kan gitu. Cuman itu Karena permintaan sedikit. karena permintaannya jarang, ini yang masih bertahan inilah produk ini yang kita masuk di toko oleh-oleh itu. Kalau yang kue basah sih yang tadi kita di ruang open itu untuk perputaran uang setiap harinya lah. Kalau ini sih yang kadang-kadang ini video bulan, 2 minggu gitu. Mulai bisa bikin kayak kue-kue gitu, kayak basah kering itu awalnya gimana? Ya awalnya gini, ini juga kan karena sistemnya konsinyasi, sedangkan kita makan tiap hari kan gitu ya. Akhirnya waktu saya mengandalkan barang di luar terlalu kurang modal, kayaknya kita produksi barang dititipkan, kita nunggu penjualan dari sana, kita nunggu kan gitu. Akhirnya dari situ kita coba berpikir gimana caranya supaya kita juga punya produk yang setiap hari kita berputar gitu. Nah akhirnya istri kebetulan senang kue bolen ya, kita ke Kuningan kan bicara Cas ada tuh, situ mampir ya, nggak tahu beli 2 beli 3 kan gitu. Dia coba bikin. Nah akhirnya coba aja bikin, kita coba telusuri lewat YouTube ya Gimana caranya? gimana caranya bikinnya, akhirnya ya ketemu. Dan nah akhirnya ya sempat ya, sampai sekarang alhamdulillah kan bolen itu kita coba keluarkan ada 2 varian, yang premium sama yang ekonomis. Nah kemudian juga kita bikin kemasannya satuan ke warung-warung, juga kita bisa bikin yang buat hantaran atau buat kita mau ke orang tua, kita beli yang dus-dusan juga ada. Ini salah satu dus boxnya ini kan. Nah ini kalau yang ini kan buat premium, ini udah punya brand sendiri sih kebetulan kalau yang, dan ini udah sertifikat halal kemarin. Ketika kita ada kunjungan dari LPPOM itu audit ke sini, kenapa ibu mengajukannya abon bandeng, jahe merah, padahal peralatan yang paling banyak di sini kan buat kue gitu. Kenapa ibu nggak sekalian kuenya aja ya? Akhirnya dari pihak auditor halal itu membuka pintu, ya udah kita coba angkat aja lagi halalnya. Dan alhamdulillah Bisa. sudah bersertifikat halal. Cuman karena ini kan masih kemasan lama, saya belum nyantumin halal yang barunya. Kalau yang di abon bandeng kan kita udah punya halal yang baru. Iya. Yang sempat viral di media sosial kayak wayang. Kalau jahe juga kita udah yang baru halalnya. Sampai sekarang masih berjalan kayak. Ya alhamdulillah berjalan. Jadi kadang malah yang keteterannya ketika ada PO, ini turun PO, kita lagi disibukkan dengan kue ya karena keteteran gitu. Selalu apa istilahnya last minute gitu pengerjaannya. Lebih banyak PO ke yang kue Kue basah. basah ya. Apalagi ya kemarin kita puncaknya pernah di angka 1000 piece per hari. Untuk di tempat-tempat warung-warung gitu. Yang kue basah. Iya, karena sekarang mungkin kondisi bulan puasa ya, penjualan juga tidak terlalu bagus. Tapi beberapa pesanan sih ada yang buat takjil. Swadati juga lewat pajak kan udah berapa kali ada ya, gitu. Kemudian kemarin juga dari rumah sakit Ciremai sempat order minta yang satu mika dibungkus 2 item gitu. Nah, kemarin juga ada yang dari perumahan Ciperna sampai berapa?
150 piece itu tiga apa 4 macam lah gitu. Ya alhamdulillah orderan pesanan sih ada, walaupun di warung-warung sekarang omsetnya menurun. Tidak seperti hari-hari Puasa Pak ya. Iya. Mungkin informasi dari Bapak sepertinya cukup dan itu sangat membantu kami dan juga Sama-sama. semoga kami bisa dapat membantu Bapak gitu ya. Terima kasih. Baik semuanya, jangan lupa ya beli produk-produk di Nick and Mat. Produknya lengkap banget. Ada ikan abon bandeng, ada abon ayam, Dan ada juga makanan basah juga seperti pastry, bolen dan lain-lain. Dan juga serbuk jahe merah ya yang dapat menyehatkan tubuh.